Ya, oke, kita lanjutkan diskusi kali ini ya. Untuk tadi yang awal sudah dijelaskan beberapa terkait tentang kesehatan dan gizi. Ya, maka dari itu kita berlanjut ke pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui bahwa anak ya yang sehat dan juga cerdas itu bisa dimulai sejak anak itu masih dalam kandungan, ya. Begitu Pak? Iya. Ya, ya. Jadi ketika anak itu kok dalam kandungan, ya, itu bisa anak tersebut dirangsang ya biar sehat, cerdas, dan tingginya itu pun bisa maksimal ya. Nah, untuk memiliki kehamilan ibu yang sehat ya, nanti saya akan tunjukkan ya film di mana film itu bisa memberikan pelajaran dan juga bisa diambil ya pelajaran dari film itu, di mana ibu-ibu dan bapak-bapak ya yang nanti ketika ibu hamil ya apa yang harus bisa dilakukan dan yang tidak dilakukan biar nanti anak yang dalam kandungan itu bisa sehat, bisa cerdas, dan juga tinggi badannya juga bisa maksimal ya. Jadi ini ada film di mana film ini menceritakan tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi dimulai dari nol ya, dimulai dari nol sampai nanti pada umur 2 tahun ya. Jadi nanti ini film bisa ibu lihat, bisa ibu tonton dan bapak perhatikan ya. Ini filmnya saya putar ya. Jadi silakan ibu menontonnya. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, Bu Bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mah ngeledek aja ya. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal
dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan. Dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusui dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah menonton film tadi ya. Nah, yang setelahnya menonton film tersebut, saya mau tanya sama Ibu dan Bapak ya. Jadi Ibu bisa mengingat ya apa yang dilakukan pada saat ibu-ibu nanti hamil ya. Jadi film tadi ya itu apa yang bisa diingat sama Ibu ya. Jadi saya tanya sama Pak Wiharti ini ya, film tadi ya, apa yang Bapak ingat ataupun apa yang bisa Bapak pahami ya, apa yang bisa Bapak mengerti dari film yang tadi ditonton? Coba Pak Wiharti ya. Ini Pak, Ya. ini kayaknya ibu hamil harus makan makanan yang bergizi ya Pak. Oke. Ya, itu diantaranya ya. Jadi selama 1000 hari kehidupan janin ya, pada saat janin ataupun pada saat anak itu masih dalam kandungan, maka hal-hal yang harus dilakukan diantaranya itu adalah memberi asupan yang bergizi ya. Jadi ibunya itu harus makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, dan juga harus selalu memeriksakan kandungannya ya. Dan juga jangan lupa harus selalu konsultasi sama bidan misalnya ataupun sama dokter ya. Nah, kemudian ya, karena pada saat nanti ya ketika anak yang ada dalam kandungan ataupun anak yang sudah lahir ya itu nanti kekurangan gizi, maka akan memberikan dampak yang sangat buruk sekali ya. Nah, saya akan memberikan istilahnya beberapa contoh di mana bayi dari keluarga yang tidak begitu memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil ya, maka nanti berat badan bayi ya itu nanti rendah ya, atau dalam artian kecil ya kan. Maka nanti ibu ketika hamil itu harus memperhatikan kesehatan diantaranya pola makannya Bu
Ya Pak, bisa dimengerti ya. Nah, jadi kalau misalnya ibu mengandung tidak memakan makanan yang sehat dan bergizi, maka nanti anak itu akan terlahir kecil, Bu ya. Jadi tidak ideal berat badannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa anak tersebut itu berpotensi stunting ya. Stunting itu artinya bahwa tinggi badan anak tersebut itu akan terhambat. Nah, maka dari itu ibu ketika hamil itu harus memperhatikan makanannya ya. Pola makannya yang bergizi, yang sehat ya, dan juga bisa mempengaruhi otak daripada anak tersebut, sehingga dalam belajar itu akan lambat, tidak cepat dalam memahami sesuatu ya, tidak cepat dalam menangkap apa yang dilihat dan juga apa yang didengarkan. Jadi cara berpikirnya itu lambat atau lolat ya istilahnya ya. Dan nanti pada saat dewasa pun ya, dalam hal pada fase di mana anak itu akan mencari pekerjaan pun itu nanti akan lambat geraknya, dan itu dipengaruhi pada saat dulu ibunya hamil itu tidak terlalu memperhatikan gizi anak. Maka saya akan memberikan ataupun menjelaskan ya, atau menginformasikan dampak kekurangan anak ataupun bayi yang kurang gizinya. Di antaranya ibu bisa lihat dan bapak bisa lihat di sini ketika ibu hamil ya, ketika ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah ya, ibu tidak mengkonsumsi makanan yang sehat sehingga mempengaruhi kondisi fisik daripada ibu itu sendiri ya, maka nanti berpengaruh juga pada bayi yang ada dalam kandungannya Pak ya. Jadi harus diperhatikan itu dampak buruknya itu begitu. Kemudian selanjutnya, ketika bayi sudah lahir pun itu mengalami pertumbuhan yang lambat dan juga imunnya itu rendah. Jadi si bayi itu sering terkena sakit atau sering sakit-sakitan ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika dewasa pun gangguan kesehatan, pendidikannya rendah, terbatasnya pilihan kerja ya. Karena apa? Itu dipengaruhi yang namanya orang ya kan, ketika mau melamar pekerjaan itu dibutuhkan orang-orang yang memang satu jasmani dan rohani ya kan, apalagi dalam hal pikirannya cepat menangkap dan memahami sesuatu ya kan. Lalu kemudian ya, ketika remaja misalnya ya, ketika masih sekolah, prestasi sekolahnya itu tidak begitu hebat ya, artinya tidak berprestasi ya kan, minat belajarnya juga rendah ya. Nah, kemudian pada saat anak itu mengalami yang seharusnya mengalami pertumbuhan anak itu ya, anak itu pada saat umur ya, pada saat umur 0 ya, 0 sampai dengan 4 tahun ya, itu pertumbuhannya akan ini apa istilahnya, bahasanya itu akan kencang-kencangnya ya, akan maksimal ya sampai pada umur 8 tahun ya. Maka dari itu ya, itulah kenapa pentingnya 1000 hari pertama kehidupan itu ya. Jadi anak itu pada saat umur ya, dari mulai 0 sampai dengan 2 tahun ya. Jadi anak itu misalnya ya dalam kandungan 280 hari ya kan. Kemudian dilahirkan ya, dari mulai usia 0 sampai 6 bulan berarti 180 hari. Kemudian setelahnya itu bayi yang usianya 6 sampai 8 bulan itu nanti dihitung 60 hari. Setelahnya 6 bulan sampai dengan 12 bulan ataupun 1 tahun itu 120 hari.
kemudian dari 12 bulan sampai dengan 24 bulan itu adalah 360 hari, sehingga dijumlah semuanya itu adalah 1000 hari. Dari mulai dalam kandungan sampai dengan berumur 2 tahun itu harus diperhatikan sekali gizi dan juga kesehatan daripada anak itu sendiri, Bu. Nah, ya, bisa dipahami Pak ya? Oke, terima kasih.